Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Mantap lah, Andrek. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak terasa sudah 1 minggu kemudian, seminggu lagi, sesuai sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di akhir zaman tanda kiamat itu apabila setahun dirasa sebulan, sebulan dirasa seminggu, seminggu dirasa sehari, sehari dirasa sejam. Itu salah satu ciri. Dan dari Selasa ke Selasa seperti kemarin ya, cepat sekali. Mudah-mudahan atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sampai dengan hari ini dapat membawa amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa tentunya kepada salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya kepada keluarga, para sahabat, para tabiin, tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatul udma. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah. Baik, tema kita pada malam hari ini yang memang biasa kita dengar, tapi barangkali masih sedikit yang membahas tentang bagaimana dalam sudut pandang Islam, sudut pandang fikih, tentang bayi tabung, Pak. Bayi tabung dan status nasab, Pak. Memang ini dalam dunia modern, apalagi medis yang sudah berkembang, tentunya bayi tabung ini sudah tidak bisa dihindari, Pak. Umpama misalkan ayah istri orang Indonesia, nah hoyong gaduh bule, itu hoyong gaduh putra bule, maka spermanya ini bisa disuntikan tanpa pernikahan. Dalam ilmu medis ini sangat memungkinkan. Tapi bagaimana dalam sudut pandang Islam nanti kita akan bahas. Bayi tabung istilah medisnya itu namanya in vitro fertilization atau IVF. Sebut dengan IVF. Kita mah biasanya disebut dengan bayi tabung. Itu. Bayi tabung. Yaitu metode pembuahan sanes berhubungan suami istri, Pak. Anu sepertos urang biasa. Nah, itu berbeda. Tetapi pembuahannya dilakukan di luar. Itu bayi tabung tuh begitu, Pak. Jadi henteu bayi terus di tabungan, henteu di galonan gitu. Maksud bayi tabung itu adalah prosesnya, pembuahannya itu di luar. Kalau yang biasa konservatif nih, hubungan suami istri dilebet kan? Pak Deddy kan dilebet kan? Dilebet. Sana di luar. Nah, dilebet. Nah, nanti sperma laki-laki dengan sperma perempuan atau istri ini akan bersatu, bercampur. Yang kemudian nanti akan berbuah. Dari proses pembuahan ini kemudian nanti akan muncul janin. Itu yang konservatif, yang lama. Ada kasus di mana banyak pasangan suami istri punten yang memang sudah menikah bertahun-tahun tetapi tidak memiliki anak. Nah, ini kasus nih, ada memang dari genetik gitu ya, macam-macam dari sisi medis. Nah, sekarang itu ada alternatif. Namanya bayi tabung. Bayi tabung ini, Pak, itu dimulai penelitiannya oleh seorang dokter
Tadinya uji coba di kelinci. Makanya disebut dengan kelinci percobaan itu, Pak. Asal muasalnya itu dari kelinci. Ini kira-kira kalau spermanya diambil yang jantan, kemudian yang betina juga diambil, dilakukan proses tadi bayi tabung, setelah pembuahan dimasukin lagi, Pak, ke rahim betina. Jadi di luar itu cuman stimulus aja, pembuahan aja di luar. Tapi pada saat sudah mulai membuahi, maka kemudian si penyatuan hormonnya ini diambil lagi, dimasukin lagi ke rahim perempuan. Gitu, Pak. Ini prosesnya secara singkat. Tahun 1978 kemudian barulah dipakai ke manusia. Dan akhirnya pada saat itu berhasil di Inggris pertama kali, ya di London itu pertama kali ada lahir bayi tabung, pertama kali itu di Inggris. Kemudian diikuti di Amerika dan sebagainya sampai kemudian di Indonesia tahun 1990-an lah itu. Dan berarti sudah berapa tahun tuh, Pak? 70 ke 2005 berapa? 55. Nah, berarti sudah teknologi ini sudah berkembang 55 tahun yang lalu. Begitu. Cuman memang biaya, Pak, biayanya lumayan. Kisaran 60 sampai 120 juta. Prosesnya itu, Pak. Dalam satu kali siklus gitu. Itu 60 sampai 120 juta. Rata-rata ya kisaran. Ada yang 150 dan sebagainya. Itu kisaran rata-rata segitu. Berarti ini bukan teknologi yang murah, Pak. Berarti kedah bersyukur ta Pak nu seueur anak. Oh, yang anakan teh 60 sampai 120 juta. Urang berogojol deui kan, subur. Nah, kurang lebih ini tahapannya, Pak, paling sederhananya nih. Nanti si istri minum obat dulu, Pak. Minum obat untuk merangsang yang namanya indung telur, dirangsang dulu supaya ada muncul gitu. Nah, nanti setelah ada indung telur, yang proses keduanya adalah nanti diambil, Pak, itu. Diambil oleh dokter. Kemudian setelah diambil, nanti disatukan spermanya di laboratorium, di lab. Satukan tuh dengan sperma suami. Disatukan dong. Setelah ada proses pembuahan, baru kemudian dimasukin lagi prosesnya ke perempuan atau ke istri. Dari situ nanti besarnya berarti di perut, gitu, Pak. Sanes besarnya di galon gitu karena bayi tabung. Sudah bayi tabung atau di gas gitu. Itu ya. Ini prosesnya kurang lebih begitu, Pak. Tahapan proses singkatnya dari IVF ini atau bayi tabung. Nah, bagaimana Al-Quran menjelaskan ini, fenomena ini? Yang pertama, ternyata dalam Al-Quran secara garis besar itu disebutkan. Saya contohkan, ambil 3 dalil saja. Yang pertama adalah ternyata boleh, Pak. Karena ada dalil yang mengatakan, menjelaskan keharusan menjaga jiwa. Jiwa itu apa maksudnya? Keberlangsungan hidup. Upami seueur anu tegaduh putra, tah. Itu masalah, Pak. Karena Nabi sendiri nanti di akhir zaman itu seolah-olah berbangga-bangga dengan banyaknya umat dari Nabi masing-masing. Gitu. Dan semakin banyak umat akan dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Sehingga Nabi menganjurkan untuk banyak anak, untuk memperbanyak generasi, kemudian banyak orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini sebuah anjuran untuk banyak keturunan, gitu. Ditemukan dalam surah An-Nisa ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya singkat saja, secara makna langsung, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Nah, ini artinya apa? Kalau tidak punya anak, maka kemudian generasinya hilang, Pak. Seperti sekarang terjadi di Jepang. Di Jepang itu generasi hilang, Pak. Angka sekolah menurun. Itu ayeuna TK ayeuna teh. TK kosong. SD kosong. SMP kosong. Sudah menua. Dan tidak ada regenerasi. Ini kan bahaya, Pak.
Bahaya. Nanti populasi yang tua nggak ada, yang mudanya juga nggak ada. Hilang itu negara. Gitu. Makanya kompensasi macam-macam juga anger, we, Pak. Padahal Pak Imam Kadit itu kan, wah, tinggal milih Pak Imam. Betul, ada yang di rumah disubsidi, kemudian persalinan juga digratiskan, tetap saja. Menikah juga dibiayai negara, tetap saja. Karena memang sudah sindrom workaholic ya namanya Pak Haji ya. Gila kerja Pak. Jadi tuntutannya itu sudah bukan lagi ke ukhrawi, sudah nggak ada di bayangan mereka, nggak ada kehidupan lain gitu. Pokoknya di dunia saja adanya. Itu. Dan itu bahaya sekali. Tapi di orang, wah, anak mantap. Nah, populasi membludak peminta di kabean. Ayeuna pan ku KDM tenan Pak, vasektominya. Vasektomi. Cuma di orang mah ditahan. Di negara sanes mah wah meniku hese. Di Singapura sami kan. Populasi menua. Gak ada penerus. Yang kedua, di surah Asy-Syu'ara ayat 80 dijelaskan wa idza maritu fahuwa yashfin. Ini adalah perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat sakit. Nabi Ibrahim mengatakan wa idza, dan apabila maritu aku sakit, Allah lah yang menyembuhkanku. Jadi kalau yang namanya ke dokter, obat itu wasilah. Wasilah saja. Tapi harus ditekankan di dalam hati bahwa yang menyembuhkan hanyalah Allah. Sanes bodrekna, sanes paramekna, sanes panadolna. Tapi Allah, kita hanya berikhtiar dengan obat ini. Harus begitu Pak kalau minum obat tuh. Iya bahan rekta. Nah. Asy-Syu'ara ya. Yang ketiga, diperbolehkannya kenapa larangan menyakiti diri dan melampaui batas. Punten, kalau ada orang yang bertahun-tahun kemudian tidak punya anak umpama. Kan biasanya segala macam cara kan? Segala macam cara. Bahkan terkadang itu sampai seperti menyiksa diri sendiri. Minum itu, wah macam-macam, anu diurut segala macam. Sampai sanes siganu hamil, ternyata sanes hamil, lemak kan. Karena sering diurut gitu. Wah, malah baruh. Aya apa anu kitu teh Pak? Di abi punten-punten memang dogikeun ka maot nah gitu. Diurut kan kitu teh diurut kumaha tuh. Aya cenah teh mah kedah diurut ke paraji, urut nih. Wah, cenah alhamdulillah hamil. Sanes hamil eta ternyata Pak, aya nu pecah itu Pak, pembuluh darah deui teh. Terus dicandak ke rumah sakit di perjalanan maut. Itu banyak. Nah ini Allah larang itu. Yang seperti itu Allah larang. Jangan menyakiti dirimu sendiri. Dalam surah Al-Baqarah ayat 195 dijelaskan, wa'anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu menjatuhkan dirimu dalam kebinasaan. Itu. Kalau memang sudah berupaya, juga tidak berlebihan, ada ikhtiarnya, masih tetap seperti itu, tawakal. Bahkan saran saya, ambil saja anak akhirat. Nah, bahasa pesantren mah gitu. Ambil aja anak akhirat. Apa itu anak akhirat? Ambil anak, nggak harus kita urus, tapi ada yang di sekolah, atau ada yang di pesantren, udah aja dia jadikan anak angkat, disekolahkan. Itu orang tua angkat, orang tua asuh bisa. Seperti itu saja mending. Daripada hayu gitu, berobat ke kartu diurut segala macam, malah penyakit nanti. Kalau pecah pembuluh darah malah jadi bahaya. Kemudian juga dalam hadis dijelaskan bahwa Nabi kita Muhammad SAW menganjurkan untuk berobat. Kenapa demikian? Karena Allah ketika menurunkan satu penyakit, maka pasti ada penawarnya. Kalaupun sekarang belum ditemukan, ya bukan tidak ada berarti. Kita saja yang belum menemukan, tapi pasti ada gitu. Maka tugas kita berikhtiar. Nabi yang menganjurkan Pak. Jadi bayi tabung ini dalam syariat sepintas memang
diperbolehkan selama nanti ada syarat-syarat yang ketat. Itu ya. Nah, sekarang masuk ke bagian kaidah fikih itu, Pak. Ad-daruratu yang di halaman pertama masih ad-daruratu tubihul mahzurat. Dalam kondisi darurat, hal yang terlarang pun boleh. Saya ulangi, ad-daruratu tubihul mahzurat. Dalam kondisi mendesak, darurat, yang haram pun dibolehkan. Itu ya. Jadi dalam hadis Al-Quran ada garis benang merahnya bahwa bayi tabung ini diperbolehkan. Itu. Nah sekarang, kalau memang syariat memperbolehkan, apa syarat-syaratnya? Nah, sebelum masuk ke sana, saya mau menjelaskan dulu mapping atau peta dari ajaran agama kita, Pak. Kalau ini Islam, nih saya gambarkan begini ya. Islam itu terbagi menjadi 3 bagian. Ini saya petakan begini. Yang pertama adalah berbicara akidah. Yang kedua adalah syariah. Yang keempat, yang ketiga apa? Akhlak. Cuman 3 ini, Pak. Islam itu bicara tentang ini saja. Akidah, syariah, akhlak. Syariah, akidah. Iman kepada Allah, apa namanya? Bagian dari 3 kelompok ini. Kalau iman kepada Allah, akidah, syariat atau akhlak? Akidah. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada nabi, dan segala macam keimanan masuk ke sini. Ini kelompok ini akidah. Kemudian nanti syariat itu. Ini halal, ini haram, ini makruh, ini mubah. Masuk ke mana? Nah, syariat. Syariat ya. Kemudian kalau seandainya kita tidak boleh mencuri, kemudian harus menjaga hati, tidak boleh marah, tidak boleh gibah, segala macam. Masuk ke mana? Akhlak. Itu ya. Lanjut. Yang kedua, kalau tadi ini istri, yang ditanamnya itu dari suami. Sekarang suami juga begitu. Mohon maaf, punya sperma, ditanamnya juga harus ke istri sendiri. Kalau enggak kacau nasab, Pak. Ya kan? Pak Haji Dedi gaduh iya. Bikin kadieu, kaditu. Wah, anak mesur. Tapi hasil bayi tabung gitu. Sudah diajukan namanya. Suami harus ke istri, istri juga harus ke suami. Ini dua-duanya. Kemudian yang ketiga adalah dilakukan pada saat dalam hubungan pernikahan. Nggak bisa setelah cerai, orang bayi tabung, nggak bisa, haram berarti. Karena hukumnya sama dengan zina. Jadi bayi tabung ini, Pak, diperbolehkan dalam syariat hanya jika dalam ruang lingkup pernikahan. Nanti ada problem, kita bahas di belakang, bagaimana Ustadz kalau dalam masa idah. Nah, itu nanti bahasan tersendiri. Yang ketiganya adalah sebagai bahan perbandingan, bahwa pada saat mau melakukan bayi tabung, pastikanlah dokternya amanah. Entah sama dokter napa megat. Wah, kacau. Kemarin kasus kamarit ya. Nah, begitulah. Kita tidak sama sekali, ini nanti bisa mohon dipahami ya. Kita bukan sama sekali tidak percaya ke dokter, enggak. Maksudnya masuk ke pertimbangan. Kalau kita mau mempertimbangkan bayi tabung, harus juga dipertimbangkan dokternya ini amanah enggak. Karena prosesnya ini pasti melibatkan sesuatu yang sebetulnya dilarang kecuali suaminya kan. Nah, ada gitu. Bukan kita tidak percaya dokter, bukan ya. Tapi maksudnya masukkan ke pertimbangan kalau mau bayi tabung. Cari dokter yang betul-betul amanah. Apalagi kalau bisa dokternya itu adalah perempuan kalau bisa. Kalau ada gitu, perempuan lah supaya aman.
Jadi itu Pak, syaratnya itu ketat dari agama. Dia harus dari sperma suami atau istri, kemudian dilakukan juga pada saat proses pernikahan. Tidak boleh setelah cerai. Ya, tidak boleh, haram. Masuknya ke dalam nanti zina. Haramnya kemudian nanti kebalikannya. Kalau dia ada sekarang itu Pak, namanya donor sperma. Di dunia di dunia barat itu sekarang booming ini Pak. Misalnya nih, ada misalkan nih, ada perawakan bagus umpama. Kan ada ya di ras-ras tertentu kan bagus tuh Pak. Kami orang mah kan siganu goreng patut gitu Pak, ditinggalkan dibandingkan sarang bule kan. Tos mah ponok gitu kan. Nah, ada memang ras-ras tertentu yang mereka dalam sisi fisik unggul, jangkung badak gitu kan, putih, bersih, kasep. Maka banyak orang-orang yang punya duit beli, Pak. Beli ini supaya apa? Dapat bibit unggul. Dapat bibit unggul Dapat bibit unggul. Apalan Pak Imam? Sok sering kali kan bibit unggul di Bali masernya, Pak. Di luar negeri ini sudah biasa, Pak. Sudah biasa. Pas borogojol teh keluar matana biru kayak gitu, nu hoyong gitu. Panonna teh biru. Terus perawakan memang jangkung badak, memang aya gitu. Dan itu sekarang itu sudah lumrah. Orang-orang non-muslim banyak yang melakukan ini. Nah, ada satu hukum di India, Pak. Kalau di India, ibunya ibu pengganti. Namanya itu istilahnya surogasi. Jadi nitip rahim, Pak. Nitip anak di rahim non-istri. Namanya surogasi. Di India dilegalkan, Pak. Makanya banyak. Banyak yang melakukan ini di India, Pak. Kacau, Pak. Kacau. Pak Haji Ros, kami misalkan hoyong putra gitu, itu boleh dari ibu pengganti kalau di India. Kalau sudah keluar, lahir, diambil. Jadi bukan dari rahim istri, Pak. Di India tuh marak, Pak, surogasi namanya. Kenapa? Membesarkannya. Nitip. Nitip. Ini asli, Pak, memang. Bukan dari bayi tabung ini, mah. Memang nitip. Nitip bayi di orang lain. Sarah. Ini kacau, Pak. Kacau, kan? Ini terjadi di India, Pak. Nanti Bapak bisa searching. Dilegalkan, Pak Haji. Di India itu dilegalkan. Mantap pemihoyong gitu ke India, Pak. Kemudian apa, Pak? Haram jika dilakukan setelah cerai, baik cerai hidup maupun cerai mati. Nggak boleh. Umpama Bapak A pada saat masih hidup itu melakukan pembekuan embrio. Setelah itu meninggal. Nah, masa idah itu kan 4 bulan 10 hari. Beres masa itu, aya misalkan kebayang atau kepikir, kamar itu misalkan aya bayi tabung, aya embrio yang dibekukan itu, maka kemudian berniat untuk punya anak dari suami yang sudah meninggal. Sudah lewat masa idahnya, haram hukumnya, Pak. Nggak punya nasab berarti anaknya, meskipun itu jelas spermanya dari suami terdahulu yang meninggal. Nggak boleh, haram itu. Kecuali nanti masih dalam masa idah. Nanti kita bahas tersendiri itu. Jadi dalam Islam berarti bayi tabung ini boleh selama syarat dan ketentuannya dipenuhi. Itu ya, jadi syaratnya itu cukup ketat tuh. Nah sekarang, bagaimana nasib dari nasabnya bayi tabung? Fatwa ulama, makanya tadi saya sampaikan di awal, bahwa yang namanya hukum bayi tabung tidak ditemukan di zaman Nabi sampai kemudian para sahabat, para tabi'in. Sehingga apa yang harus dilakukan oleh ulama-ulama kontemporer? Membuat satu fatwa. Fatwa itu berarti sebuah keputusan berarti keputusan ulama ya, fatwa ulama gitu. Dan ini merumuskan dari berbagai literatur, akhirnya membuat sebuah keputusan bahwa
bayi tabung yang berasal dari donor asing. Artinya apa? Bukan suaminya maksudnya, Pak. Itu diharamkan dalam agama. Haram itu, Pak. Anaknya tidak sah secara nasab dan tidak bisa dinasabkan kepada kedua orang tuanya. Nggak bisa. Meskipun ada di rahim orang tuanya, dari ibunya. Nggak bisa dinasabkan, Pak. Berarti dia termasuk ke dalam kategori anak haram. Gitu, Pak. Ini penting sekali untuk memahami bayi tabung ini. Tidak sah. Kalau tidak sah, Pak, berarti dia tidak mendapatkan ahli waris. Dia bukan ahli waris, tidak mendapatkan waris. Kemudian dia juga tidak bisa diwakilkan atau menjadi wali orang tuanya untuk dia. Nggak bisa. Kacau nasabnya, Pak. Nggak jelas. Nggak jelas. Nggak kemana-mana. Pak Imam, Pak Haji Endan. Ke mana-mana, Pak. Kacau nasab, Pak. Dia berarti adalah bukan mahram. Berarti bukan mahram statusnya, Pak. Berarti kalau tetap dilaksanakan, misalkan dilakukan dalam satu rumah, maka seumur hidup dia berdosa itu. Kacau kan? Kacau memang. Makanya kalau tidak ketat agama hadir untuk membatasi ini, nanti banyak orang-orang yang itu bibit unggul di luar negeri, masukkan kan dia. Ronaldo, Messi umpama kan, macam-macam. Itu. Jadi fatwa MUI menjelaskan boleh tetapi haram kalau dari donor asing, artinya bukan suami. Kemudian yang kekinian juga namanya Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Beliau menyebutkan bahwa apabila bentuknya itu menyebabkan campur tangan pihak ketiga dalam proses penciptaan anak, artinya pakai donor tadi, Pak, bukan suami aslinya, maka nasab tidak bisa dinisbatkan kepadanya, kepada maksudnya orang tuanya, nggak bisa. Kacau ini, Pak. Implikasi hukumnya luar biasa nanti. Waris nggak dapat, segala macam nanti tidak berhak. Bahkan tidak berhak menyandang status orang tuanya. Kami Abi misalkan, Nami Abdi Nuruddin, Bapak Sanwani bin Yahya. Berarti kan boleh tuh, Pak, menisbatkan Nuruddin bin Sanwani bin Nahya. Boleh. Tapi kalau anak yang tadi bukan dari suaminya, maka tidak bisa dinisbatkan bin, nggak bisa. Kacau nggak tuh? Hati-hati ini, Pak. Bilih gitu ayah. Kenapa? Nggak boleh. Lah terus orang spermanya sendiri bukan dari asli. Kasusnya kalau itu dalam kondisi di ini, Pak. Mohon maaf, di konservatif. Paham ya, Pak, ya, konservatif. Ini bahasa halus kan, Pak. Konservatif. Kacau, Pak. Sangat kacau sekali. Nggak kemana-mana, Pak. Kalau hubungan di luar nikah masih bisa dinisbatkan kepada ibunya. Masih bisa. Isa bin Maryam. Bisa. Nggak ada bapak, tapi ada ibu yang melahirkan. Itu bisa dinisbatkan, dikiaskan ke sana. Isa bin Maryam. Tapi ini prosesnya bukan dalam kondisi konservatif. Dimasukkan. Gitu. Ini kan bahaya. Kacau lah, Pak. Kacau ini. Itu ya. Ini sampai sini bisa dipahami nggak, Pak? Ngubeng tuh ya? Ngulang tuh? Paham ya? Gampang kan ya? Nah, sekarang kita masuk, Pak. Pertanyaan sekarang, bolehkah menanam embrio dilakukan pada masa idah? Misalkan pisah. Ya kan? Masa idah berapa lama? 4 bulan 10 hari. Nah, 4 bulan 10 hari masa idah nih. Ternyata setelah 2 bulan nih, ingin supaya punya anak dari embrio yang dibekukan itu. Atau yang ditabung itu tadi. Ingin nih, sudah 2 bulan. Posisi sudah cerai. Bolehkah? Boleh nggak? Kalau dalam masa idah masih diperbolehkan. Hanya baiknya nih, Pak, sebaiknya kontak suami dulu. Tos berujuk heula. Talak roji'nya namanya tuh. Rujuk heula.
meh teu subhat gitu. Soalnya nanti kalau ternyata cerainya beneran lewat terus hamil, kasihan atuh ke anak. Kasihan, Mbak. Maka sebaiknya kalau dalam masa idah ingin bayi tabung, sebaiknya kontak suami, satu sama lain saling ngobrol, saling memahami, balik lagi. Baiknya begitu, rujuk gitu. Talak roj'i namanya. Kalau sudah oke, baru kemudian melakukan program bayi tabung. Supaya tidak kacau nasabnya. Begitu, Pak. Apa dalilnya? Al-iddatu asarun min asarin nikah. Itu dalilnya, Pak. Dalam fikih, idah itu adalah kelanjutan dari akad nikah. Teu acan beres. Beresnya setelah masa idah selesai. Itu ya. Maka dalam masa idah ini kita dianjurkan, bahkan diwajibkan untuk masih memberikan nafkah kan? Nah, sesuai dengan kesepakatan nanti kira-kira berapa yang tidak memberatkan. Dan ingat bahwa masa idah itu juga masih memiliki implikasi hukum. Makanya dalam masa idah itu untuk apa tujuannya, hikmahnya? Supaya yakin di perutnya itu kosong. Meh teh kacau lagi-lagi urusan kenasab, Pak. Kayak misalkan orang yang mau cerai, kemudian ada istri yang punya selingkuhan lagi, mohon maaf umpama, itu kan jadi kacau nanti, Pak. Begitu ini kembali lagi, ternyata sudah selingkuh ini, punya anak, kan kacau tuh. Maka dalam masa idah itu dalam agama supaya mengosongkan meyakinkan bahwa memang perutnya itu tidak ada anak. Begitu. Itu hikmahnya dari masa idah. Jadi di sini boleh, Pak ya. Boleh pada saat masa idah. Yang tidak boleh adalah setelah masa idah selesai. Kalau itu tetap dilakukan, haram. Masuknya kepada zina. Maksudnya zina itu, Pak. Dan ini sebagaimana fatwa MUI nomor 4 tahun 2003 menjelaskan tentang bayi tabung hanya boleh dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah menurut agama Islam. Meskipun bapak teu aya di negara, nikah siri umpama ya, Pak. Boleh. Itu yang diperbolehkan oleh MUI adalah sesuai agama Islam. Itu tidak perlu menurut negara. Dan dilakukan keduanya selama masih dalam ikatan pernikahan. Berarti kalau di luar itu haram. Masuknya kepada perkara zina. Itu ya. Nah, yang kedua, yang terakhir adalah bolehkah embrio itu dibekukan? Boleh. Boleh, Pak. Selama masa pernikahan dan belum selesai masa iddah. Begitu, Pak, barangkali. Jadi kesimpulannya apa? Bahwa bayi tabung boleh dalam Islam dengan syarat ketat. Satu, landasannya adalah darurat. Bagaimana Ustadz, saya mau bayi tabung tapi tos gaduh putra 2. Ayo. Mau bayi tabung tapi tos gaduh putra 2. Boleh atau tidak? Sebaiknya jangan. Karena itu sudah tidak darurat. Yang darurat itu yang tidak punya, mau punya gitu. Kalau yang sudah, jangan. Kalau pengen perempuan dengan yang 2 laki gitu. Saya pengen perempuan, saya pakai tulisan. Itu tidak darurat, Pak. Tidak darurat. Memangnya kenapa gitu? Pertanyaannya begini, kenapa kalau memang semuanya perempuan? Atau kenapa kalau semuanya laki-laki? Kenapa gitu? Kan nggak ada soal ya. Badai pamegat sadayana mangga orang makan, badai istri sadayana mangga. Yang tidak ada, yang menjadi masalah kan yang tidak punya sama sekali gitu. Yang jadi masalah. Jadi boleh selama darurat. Kalau tidak ya jangan. Gitu. Nggak bisa apa? Gimana, Pak? Oh, bayi tabung nggak bisa. Tidak ada yang bisa menentukan jenis kelamin, itu hak prerogatif Allah, Pak. Nggak bisa. Jadi dipasihan kumaha. Mangga. Intinya mah Kenapa Aldi? Kalau. jadi intinya mah sebenarnya kalau dilihat dari ini hukum-hukum Islamnya tetap seperti biasa kita berhubungan suami istri, cuman itu beda caranya aja mungkin. Jadi cara untuk menghasilkan anak. Nah, itu aja yang bedanya. Kalau yang lainnya sama kan secara rumah.
Betul. Jadi secara singkat, sederhananya, cuman metodenya saja yang beda. Anu biasa mah kitu, nu ieu mah kualat, kulinggis. Balik. Bagaimana hukumnya apabila pasangan suami istri merencanakan pernikahan dengan satu perempuan hanya untuk mendapatkan keturunan tanpa melakukan hubungan intim si suaminya karena si istrinya merasa cemburu sehingga di bayi tabung ini bayi tabung dinikahi tapi bayi tabung langsung ke perempuan lain. Setelah itu ya setelah hamil melahirkan selesai pernikahannya. Sperma siapa? Suaminya. Oh, jadi tetap spermanya dari suaminya, tapi tidak melalui proses konservatif tadi. Jadi melalui proses bayi tabung langsung. Ya, hukumnya bagaimana? Ya, jadi nikah dulu, ya, supaya halal nikah. Tapi nggak konservatif. Ya, nggak darurat. Kan yang punya anak. Baik. Tapi kita karena cinta Ya. Itu maksudnya karena cinta dengan anak aja. Jadi ada perempuan kamu ditawarin mau nggak? Baik. Dalam Islam, dalam fikih itu Pak, yang disebut dengan suami istri itu setelah melakukan hubungan suami istri. Jadi ada kewajiban, belum dikatakan menikah itu secara sempurna. Jadi setelah menikah Pak, wajib itu hukumnya. Wajib Pak. Akad saja, oke, itu satu tahapan. Yang keduanya digauli, itu teh wajib Pak. Dan pemita digauli kumaha? Badai kupali gitu. Kan perjanjian gitu lah sama istri. Gak bisa, gini. Ini pentingnya. Ini pentingnya syariat Pak. Yang namanya pernikahan, kalau kita sudah menikah, berarti ada ikatan syariat di situ. Dan syariat menjelaskan kalau sudah sepasang suami istri, maka wajib melakukan hubungan suami istri. Nafkahi jelas itu ya. Ini berhubungan dulu, itu wajib Pak. Wajib itu hukumnya. Kalau tidak berdosa itu. Justru kudu kedah itu teh Pak. Wajib. Nah, sekarang bagaimana kalau itu tidak dilakukan? Maka berdosa. Berdosa meskipun secara anak sah-sah saja karena dilakukan dari pernikahan yang sah. Tapi problemnya, kenapa tidak dilakukan kan itu? Dosanya di situ. Ya kabikeun atuh. Dijodohin ya. Liar. Kan dadarana teh kumaha eta Pak? Karena itu teh tidak dimasukkan carana kumaha. Da anger berarti harus itu. Harus konservatif dulu. Udah janda. Waduh, ya urusan akadinya. Dalam gitu Pak Aldi teh kumaha. Oh, masuk di Kosambi aya gitu tah. Waduh, berat. Tetap ya, hukumnya haram, Pak. Ya, hukumnya haram. Ini ada seorang bisa muslimah yang melahirkan turunan dari Islam bisa ulama supaya anaknya soleh. Nah, dengan cara itu bisa nggak? Haram. Supaya keturunannya Ya. gitu. Ya. Jadi bibit bebetnya gitu ya. Ada tadi. Intinya pengen ini atau punya keturunan dari panutannya. Ya, betul. Betul memang ada kejadian. Haram, Pak ya. Tadi hukumnya tadi pokoknya yang namanya anak bayi tabung itu hukumnya seperti ada di pernikahan. Kalau mau dimasukkan ya nikah dulu. Udah itu. Jadi nikahkeun heula sareng abdi, Pak. Diperbolehkan dalam pernikahan. Selain itu haram, zina masuknya itu. Haram. Itu. Mangga. Ini tadi dia hakim kita hadis yang mana bahwa amal itu yang tidak sekaligus sebelum berjaya dia diberi manfaat dan ada yang soleh.
Nah, pengertian anak soleh itu apakah mesti anak biologis, apakah anak angkat bagaimana, apa anak ideologis bagaimana? Karena kan tidak setiap orang itu mungkin anak, kan hanya lah. Jadi buat karya daripada anak ideolog pasal kayaknya kan ada yang lulus lah anak-anak. Bisa anak asuh gitu ya. Baik. Anak di situ yang dimaksud anak kandung, Pak. Anak biologis itu yang dimaksud. Supaya apa? Ada motivasi umat Islam banyak anak, punya anak, jangan sampai tidak menikah, maksudnya begitu. Meskipun ada ulama, Pak, yang memang tidak punya anak, atau memang dari zaman sahabat ada juga yang tidak punya anak. Contoh apa? Siti Aisyah. Sayyidaty Aisyah dengan Nabi itu tidak punya anak, Pak. Coba dicek di riwayat, nggak ada. Gitu. Tapi kenapa? Anak angkat itu nanti masuknya ke doa secara umum dari kaum muslimin. Selama mereka mendoakan kita dapat. Beda dengan anak kandung, Pak. Beda. Beda. Anak kandung mah, Pak, kita nih misalkan umpama sudah meninggal. Anak kita nih melakukan satu kebaikan, itu bisa nyampe ke kita. Ini yang disebut dengan amalan yang terus mengalir ke kita, itu begitu. Apalagi kalau sampai mendoakan. Wah, itu luar biasa, bisa jadi penghapus dosa dan juga bisa perantara masuk surga gitu. Tapi kalau yang biasa misalkan kita ada anak angkat, anak asuh, anak buah umpama kan, ya itu selama mereka mendoakan saja. Kalau tidak ya sudah selesai. Jadi hukumnya seperti berdoa kaum muslimin pada umumnya. Begitu. Mangga. Saya berpikiran ya saya punya pikiran lain. Bayi tabung itu yang dikatakan bayi tabung itu betul-betul dikandungnya itu dalam sebuah tabung, bukan di perut rahim si istri gitu ya, betul-betul di sebuah tabung seperti apakah seperti balon atau apapun namanya tabung gas, dan berada di sebuah laboratorium. Gitu. Jadi si sperma si suami kemudian sperma istri dimasukkan oleh ahli ke dalam sebuah tabung di dalam sebuah laboratorium, dan perkembangannya bisa kita lihat hasil perkembangannya itu yang ada di pikiran saya. Apakah itu mungkin terjadi atau gimana? Kalau ya. Nggak bisa, Pak. Apakah bisa seperti itu? Yang disebut bayi tabung itu, yang di laboratorium itu hanya menyatukan ini sperma laki-laki, ini sperma istri, disatukan nih, disatukan. Setelah bersatu, ada pembenihan di laboratorium, terlihat, oh ini ada pembenihan. Setelah terjadi pembuahan itu, baru kemudian dimasukkan lagi ke rahim istri. Besarnya mah di sini, di perut. Sanes dina tabung gas, sanes. Tuh bau gas tuh. Ore, betul. Siap. Jadi perkembangan itu fase perkembangannya bisa mulai dari sebagai jadi bayi baru nanti dibelai itu lahir. Ya itu istilah. Ya kan namanya di laboratorium. Ya, itu istilah saja Pak Haji. Istilah di tabung itu adalah dimasukkan memang di laboratorium ke tabung, tapi masih dalam bentuk sperma satu sama lain. Setelah terjadi pembuahan baru dimasukkan lagi. Nanti besarnya di sini. Kenapa harus di sini? Nanti dapat nutrisinya di sini gitu. Dan dilahirkannya seperti biasa. Jadi gede di sini. Bisa sesar, kalau memang normal ya normal saja. Gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya Pak. Bahasan kita pada malam hari ini bisa menambah wawasan juga terkait dengan bayi tabung. Mangga anu bade di Rumah Sakit Harapan kita ya di Jakarta. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.